Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nahayudi Putri dengan NIM 19417200008 dari kelas TI 3D. Di sini saya akan mengerjakan kuis 1 dari mata kuliah Cloud Computing, di mana diperintahkan bahwa kita harus mendeploy sebuah web aplikasi open source selain WordPress, entah itu PHP maupun non-PHP yang membutuhkan penggunaan database, sebagai contoh aplikasi LMS, quiz online, dan lain-lain. Nah, untuk database server wajib menggunakan database instance dari OC dan hanya bisa diakses oleh web server melalui IP private. Bonusnya, deploy aplikasi web di atas protokol HTTPS. Petunjuknya, gunakan Let's Encrypt atau SSL self-signed untuk membuat sertifikat SSL. Ilustrasinya yaitu apabila mengakses HTTP maka akan diredirect ke HTTPS. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama yaitu kita harus mempersiapkan, ini adalah akun Oracle saya, di mana sudah terdapat sebuah instance virtual machine dengan operating system Ubuntu. Nah, di sini dengan name vmcc Ubuntu. Nah, untuk IP publiknya seperti ini. Nah, setelah itu kita juga harus mempersiapkan ini virtual cloud network. Nantinya ini untuk virtual cloud network saya. Nah, di virtual cloud network ini sudah ada beberapa, kita ke security list, sudah ada beberapa security list, yaitu untuk allow HTTP connection, terus SSH, dan untuk database MySQL-nya untuk IP tertentu, khusus IP private saja. Nah, karena nantinya akan menggunakan HTTPS, maka kita harus menambah ingress rule-nya untuk HTTPS, yaitu karena mengizinkan semuanya yaitu 0000/0. Setelah itu untuk destination port-nya adalah 443. Nah, setelah itu melakukan add ingress rule. Nah, setelah ditambahkan seperti ini, hal yang perlu kita punya selanjutnya yaitu putih. Nah, putih di sini adalah untuk kita dapat mengakses virtual machine menggunakan SSH. Nah, selain putih yang perlu kita persiapkan yaitu ada file private key yang kita punya saat kita membuat virtual machine di Oracle Cloud. Nah, untuk connect ke VM kita harus memasukkan IP publiknya yang sudah kita copy tadi. Terus ke TPSSH dan out. Di sini kita akan mencari private key yang sudah kita punya. Nah, setelah itu kita open. Nah, di sini akan dimintai login sesuai dengan di Oracle. Loginnya yaitu Ubuntu, dan proses autentikasi akan berjalan. Setelah itu kita akan masuk ke dalam VM tersebut. Nah, selanjutnya yang kita perlukan adalah database di Oracle menggunakan MySQL. Nah, untuk di database ini yang perlu kita ketahui adalah username saat pembuatan database. Untuk username milik saya adalah admin, dan kita harus mempersiapkan private IP address dari MySQL tersebut. Nah, selanjutnya untuk di Oracle sudah selesai. Selanjutnya kita akan beralih ke VM. Nah, hal yang perlu kita tahu selanjutnya itu tentang apa saja yang sudah kita install. Karena sebelumnya saya sudah pernah untuk mendeploy project PHP, maka saya sudah menginstal beberapa hal. Yang pertama, kita melakukan login ke root dengan memasukkan password root-nya, karena kita akan melakukan banyak hal dalam sistem, jadi kita harus masuk ke root terlebih dahulu. Nah, setelah itu yang pertama kita harus cek yaitu pastikan kita memiliki beberapa aplikasi berikut. Yang pertama yaitu PHP. Untuk PHP melihat karena saya sudah menginstal,
Saya tunjukkan versi PHP-nya. Nah, untuk PHP saya yaitu PHP 7. Nah, selanjutnya yaitu harus ada Apache. Saya menggunakan Apache 2. Nah, di sini Apache 2. Nah, setelah itu yaitu cek MySQL, karena saya juga sudah menginstal. Saya menunjukkan versi MySQL saya. Nah, saya menggunakan MySQL versi 8.0.26. Setelah itu yaitu kita harus, karena saya akan melakukan deployment project yang ada di GitHub, maka saya harus menginstal Git. Nah, saya sudah menginstal Git untuk melihat sudah terinstall. Kita lihat versionnya. Nah, saya menggunakan Git version 2.25.1. Nah, setelah itu kita membutuhkan sebuah project yang sudah ada di sebuah repository GitHub. Nah, ini adalah aplikasi yang nantinya akan saya deploy, yaitu adalah sebuah website untuk online shop berbasis PHP. Dan kurang lebih tampilannya adalah sebagai berikut. Nah, setelah kita tahu, kita akan melakukan git clone. Dengan mengetikkan perintah git. Sebelum itu kita harus masuk ke folder var www.html. Nah, di sini hanya ada index.html. Nah, setelah itu kita akan melakukan git clone di sini. Git clone URL-nya, enter, dan masih proses untuk melakukan cloning. Setelah itu, saat kita lihat, maka sudah ada file dengan folder dengan nama online shopping system. Nah, karena saya ingin lebih singkat, maka saya ingin mengubah nama folder tersebut online shopping system menjadi online shop gitu aja. Nah, setelah selesai, di sini selanjutnya saya akan melakukan login ke database MySQL dengan cara mengetikkan perintah MySQL menu, nama usernya saya menggunakan admin saat penginstalan. Setelah itu main IP private-nya 10.0.0.198 dan main karena memiliki password. Setelah itu akan dimintain password, kita masukkan passwordnya. Kita coba lagi. Oh ya, saya salah password sebelumnya, maaf. Untuk selanjutnya, kita akan membuat database untuk project itu dengan nama online shop. Dengan sintak create database online shop. Nah, setelah itu kita jika ingin melihat database-nya, show database. Nah, sudah ada database online shop. Selanjutnya kita akan import. Nah, file SQL dari project tersebut ada di dalam folder project, lalu di database, dan ada nama filenya adalah onlineshop.sql. Jadi untuk sintaknya seperti ini untuk mengimport, yaitu source slice var slice www slice html slice online shop slice database
slice online shop.sql. Bentar. Oh iya, sebelumnya ada salah, kita harus use database-nya dulu. Use online shop agar bisa melakukan proses import. Nah, setelah itu kita melakukan import dan berhasil. Nah, untuk selanjutnya kita keluar dari MySQL. Selanjutnya kita akan mengedit file yang ada, file untuk pengaturan database-nya. Kita pindah ke var www/html/online-shop. Pengaturan database-nya ada di file nano.db.php. Nah, di sini kita ganti untuk server name-nya yaitu IP private dari MySQL OC yaitu 10.0.0.198. Untuk username-nya saya tidak menggunakan root melainkan admin, dan untuk password-nya adalah ini. Masukkan password-nya. Setelah itu database-nya sesuai yaitu online shop. Yaitu simpan dengan Ctrl X, Y, Enter. Nah, untuk proses konfigurasi database itu sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam konfigurasi Apache. Nah, di konfigurasi Apache ini kita terlebih dahulu pindah ke folder etc apache 2. Nah, di sini ada sebuah file bernama sites available. Kita akan mengedit itu dengan cara nano sites available. Oh iya, maaf, itu adalah folder. Kita pindah ke folder dulu. Nah, di folder ini ada file yang namanya default.conf. Nah, default ini untuk default penampilan website tanpa project. Nah, selanjutnya karena kita akan menampilkan sebuah project, jadi kita akan mengcopy file default tersebut ke file yang nantinya akan bernama onlineshop.conf yang akan mengkonfigurasi alur dari website online shop itu. Nah, dengan cara cp 000 default.conf di copy ke online shop. Kita copy ke onlineshop.conf. Nah, kita ls, maka ada file onlineshop.conf. Kita akan edit itu onlineshop.conf. Nah, di sini untuk server adminnya ini terserah. Nah, untuk dokumen rootnya yaitu var www.html/online-shop. Nah, seperti ini. Kita mengubah dokumen rootnya terlebih dahulu. Kita simpan, Ctrl X, Y, Enter. Nah, setelah itu kita akan melakukan enable situs, yaitu dengan perintah a2 and site nama situsnya. Karena kita online shop, jadi sesuai dengan nama file konfigurasi sebelumnya, yaitu online shop. Nah, enabling site online shop. Setelah itu kita lakukan restart Apache. System.tl restart Apache 2. Nah, sudah. Sekarang kita coba cek ke browser. Ketik IP-nya kita, terus ke online shop. Nah, di sini sudah bisa tampil, berarti sudah sesuai. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan
deploy dengan HTTPS. Nah, yang pertama kita pindah dulu. Nah, setelah itu kita akan melakukan enable SSL. Saya menggunakan metode SSL. Nah, dengan cara A2 and mod SSL. Nah, di sini karena saya sebelumnya sudah pernah enable SSL, jadi di sini tidak ada tulisan enable, tapi ini sudah enable. Bisa dibaca di bawah semua enable seperti itu. Terus selanjutnya kita akan restart dulu Apache. Nah, setelah itu kita akan coba di sini kita ada di file root. Kita pindah dulu ke file root. Nah, benar. Nah, di sini di file root ini nantinya kita akan mendeploy sebuah file key dengan cara. Nah, untuk selanjutnya kita akan generate file key dengan perintah OpenSSL gen rsa main out online shop .key 2048. Proses generate. Kalau kita coba cek sudah ada. Setelah itu kita akan generate file CSR-nya dengan perintah OpenSSL rect menu main key online shop .key main out online shop .csr. Nah, di sini akan dimintai beberapa informasi kita. Kita isi saja dengan country Indo, provinsi Jawa Timur, Malang, Polinema, IT, onlineshop.com, email addressnya 1941778 student.polinema.ac.id. Untuk change password saya tidak masukkan. Setelah itu convert ini tidak usah. Setelah itu kita akan generate file CRT-nya. Oh ya, sebenarnya kita bisa cek dulu bahwa file CSR-nya sudah tergenerate. Setelah itu untuk generate file CRT-nya dengan perintah open SSL x509 main rec main days 365 in online shop .csr, terus main sign key online shop .key main out namanya online shop .crt.
Nah, kita bisa cek. Nah, 3 filenya itu sudah ada. Selanjutnya kita akan memindahkan 2 file yaitu crt dan key ke dalam folder etc ssl cert. Nah, dengan cara menggunakan perintah move onlineshop.crt, kita pindah ke folder etc/ssl/cert. Nah, di situ kita enter. Di situ jangan lupa yang key juga. Nah, setelah itu kalau kita ls maka 2 file tadi sudah berpindah. Setelah itu kita akan konfigurasi di site available-nya apache 2 sites available. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi yang onlineshop.conf. Nah, di sini kita akan ganti. Nah, ini kita akan diubah seperti ini. Jadi di port 80-nya akan di-redirect permanen ke URL HTTPS-nya. Nah, di HTTPS-nya ini dokumen root-nya terletak di var www.html online shop. Dan kita menyertakan SSL engine-nya on dan SSL certificate file-nya di file certificate yang tadi sudah kita generate dan kita pindah folder juga sama seperti file key-nya. Seperti itu. Kita simpan, Ctrl X, Y, Enter. Nah, setelah itu kita coba melakukan restart, yaitu dengan sistem sudah. Setelah itu kita pastikan kita berpindah di folder apache 2. Nah, jika kita lihat di sini ada file bernama port.conf. Kita coba lihat. Nah, di sini kita harus memastikan bahwa sudah ada listan 443. Nah, jika sudah, kita kembali. Setelah itu kita akan enable situs dengan perintah a2 and site, namanya yaitu online shop. Nah, site online shop already enable. Setelah itu jangan lupa lagi restart lagi. Setelah itu kita akan mencoba di browser. Tapi kita aksesnya berdasarkan HTTPS. Nah, di sini saat pertama kali mengakses pasti ada kondisi Anda tidak pribadi karena sudah HTTPS. Nah, ini tinggal dilanjutkan saja, terus lanjutkan. Nah, ini akan mengarah ke website online shop kita. Seperti itu. Jadi, seperti itu untuk kurang lebihnya dari proses pengerjaan tugas kuis 1, mulai dari deploy deploy website yang milik saya, yaitu website online shop berbasis PHP, dan untuk bisa melakukan deploy aplikasi di atas protokol HTTPS. Nah, sekian pengerjaan kuis cloud computing dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.